Oke, ini udah aku record ya. Satu, dua, tiga. Oke, ini udah aku record. Hmm, Lala, mulailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggota 5 orang, saya sendiri, Andreas Mai Pratama dengan PM 2235 10663. Dan ada Zikri Ma'rif dengan PM 2235 10775 dan ada Miko Dwi Septiandi dengan PM 2235 10120 dan ada Inggit Regis Dewa dengan PM 2235 10289 dan ada Edo Rahmat yang PM 2235 10858. Ini kelompok ini akan menjelaskan materi yaitu repository dan VPN server. Yang pertama ada pendahuluan. Presentasi ini disusun sebagai bagian dari pemahaman praktis terhadap sistem operasi Ubuntu. Khususnya dalam dua topik utama yang sangat krusial yaitu repository dan VPN server. Repository merupakan komponen inti dari manajemen perangkat lunak di Linux yang memungkinkan pengguna untuk menginstal, memperbarui, dan mengelola aplikasi secara terpusat, aman, dan efisien melalui koneksi internet. Sementara itu, VPN adalah teknologi jaringan yang semakin penting di era konektivitas digital saat ini karena mampu menjamin privasi, keamanan, dan fleksibilitas akses data dari berbagai lokasi. Ini ada tujuan. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman dan aplikatif mengenai peran repository dan VPN server dalam sistem operasi Ubuntu, serta bagaimana keduanya berkontribusi terhadap efisiensi manajemen perangkat lunak dan keamanan jaringan. Secara khusus, presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan cara kerja repository sebagai sumber utama dalam distribusi aplikasi, cara mengatur dan mengoptimalkan penggunaan repository melalui konfigurasi terminal maupun antarmuka grafis, serta manfaat dari menggunakan server mirror lokal untuk mempercepat proses pembaruan sistem. Ada pengertian. Repository adalah kumpulan server yang berisi paket-paket software yang disediakan oleh pengembang Ubuntu dan komunitasnya. Repository bertindak sebagai toko aplikasi utama untuk Ubuntu. Paket-paket ini dapat diinstal, diperbarui, atau dihapus melalui internet tanpa perlu mengunduh manual dari berbagai situs. Repository bukan hanya tempat penyimpanan software, tetapi sistem distribusi resmi yang menjamin keamanan dan stabilitas paket karena semuanya telah diuji. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, mudah diakses dan dikelola. Software lebih aman karena telah diverifikasi. Menghindari malware dari situs tidak resmi. Mendukung instalasi otomatis dependensi. Ada kekurangan. Beberapa software terbaru bisa terlambat masuk. Aplikasi tertentu tidak tersedia karena lisensi. Tentunya tergantung koneksi internet. Pengguna harus paham sedikit command line jika tanpa GUI. Ada fungsi repository dalam Ubuntu. Yang pertama, sumber instalasi aplikasi. Cukup gunakan apt install nama aplikasi dan software langsung dipasang. 2. Pusat pembaruan sistem. Ubuntu secara rutin menyediakan update keamanan dan peningkatan performa. 3. Stabilitas dan keamanan sistem. Semua aplikasi dari repository telah melewati proses uji kompatibilitas. 4.
optimisasi instalasi dependensi. Tidak perlu lagi mencari library satu persatu. Semuanya otomatis terpenuhi. Baik, sekarang lanjut kepada cara mengatur repositori. Nah, di sini bisa menggunakan dua. Yang pertama itu ada terminal CLI dan juga ada GUI. Kalau dari CLI itu yang pertama edit file, etc strip apt strip source list. Yang kedua itu tambahkan atau ubah URL sumber repositori dengan perintah seperti di gambar. Terus kalau melalui GUI, yang pertama itu gunakan software dan updates. Dan yang kedua itu aktifkan opsi repository, main universe atau DSB. Nah, yang ketiga itu pilih server tercepat dengan fitur select best server. Lanjut ke penjelasan codingan. Perintah sudoku digunakan untuk mengakses mode root atau super user dari terminal. Dengan masuk sebagai root, pengguna memiliki akses penuh ke seluruh sistem, termasuk untuk melihat dan mengedit file sistem seperti konfigurasi repository. Kenapa penting? Yang pertama itu adalah file konfigurasi repository atau source list berada di direktori sistem etc strip apt yang hanya bisa diakses oleh root. Yang kedua itu tanpa hak akses ini, pengguna biasa tidak bisa mengedit atau membaca file penting tersebut. Perbedaan dengan sudo strip i, yang pertama itu sudoku menjadikan sel aktif menjadi root, yang kedua itu sudo strip i membuka sel login sebagai root atau lebih aman dan bersih secara environment. Lanjut, tag ini menunjukkan perintah di terminal Linux dengan user root yang sedang berada di directory home strip Ubuntu. Perintah ini yang diketik adalah cd strip, namun penulisan ini tidak benar karena tidak ada spasi antara cd dan strip. Seharusnya ditulis cd strip agar sistem memahami bahwa pengguna ingin berpindah ke directory root. Jika tetap ditulis cd strip tanpa spasi, maka sistem akan menganggapnya perintah yang tidak dikenal dan kemungkinan besar akan menampilkan pesan error. Kesalahan kecil seperti ini sering terjadi dan penting untuk diperhatikan saat menggunakan terminal. Baik, lanjut. Perintah ls digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder di dalam directory aktif. Karena saat ini kita berada di strip, maka perintah ini akan menampilkan struktur utama sistem Linux seperti bin, boot, dev, etc, home, lib, opt, user, var, dan lain-lain. Penting untuk diketahui bahwa setiap folder di strip memiliki peran penting dalam sistem Linux. Seperti etc itu tempat konfigurasi, strip home itu directory pengguna, strip bin atau strip sbin itu berisi binary executable. Baik, lanjut. Kita masuk ke folder etc strip apt karena disitulah sistem menyimpan file konfigurasi untuk manajemen paket atau apt atau advanced packing tool. Perintah dilakukan dua tahap. Yang pertama itu ada cd etc masuk ke folder konfigurasi umum, dan yang kedua itu ada cd apt masuk ke folder konfigurasi khusus untuk apt. File penting di dalam etc strip apt yaitu source list untuk daftar alamat repository, dan ada trust.jpg yaitu kunci enkripsi untuk memverifikasi repository, dan juga ada apt conf d untuk folder konfigurasi tambahan. Lanjut, perintah ini digunakan untuk melihat isi dari file source list secara bertahap atau scroll per halaman di terminal. Source list adalah file konfigurasi utama yang menyimpan daftar alamat, repository atau server software yang digunakan oleh Ubuntu. Dari sinilah sistem tahu harus mengunduh aplikasi dan update dari mana. Nah, ini contoh isi file pada gambar yang di bawah ini. Dan juga format umumnya, yang pertama itu ada dep, menandakan repository binary atau siap pakai. Terus juga ada URL, alamat server repository, dan juga ada vokal, nama rilis Ubuntu, misalnya seperti vokal 20.04. Dan terakhir ada main atau restricted, yaitu jenis komponen repository. Baiklah, saya akan mendemokan cara menambahkan repository di Ubuntu.
Hmm, Oke. Baiklah, di sini pertama kali saya akan mengetik cd plus cd spasi slash yaitu kegunaannya adalah untuk menunjukkan perintah di terminal Linux dengan user root. Selanjutnya ls yaitu perintah untuk menampilkan daftar file dan folder di dalam direktori aktif. Selanjutnya cd apt cd etc ls lagi untuk menampilkan isi daftar file. Lanjut pilih cd apt. Selanjutnya kita cek lagi di file apt, ketik ls, kita pilih source list d, ketik more source list. Selanjutnya ketik nano source list untuk menambahkan repositori. Di sini saya sudah menambahkan deb http kebo yang didapatkan di daftar repositori lokal. Klik exit, Ctrl X, dan kita cek lagi more source list untuk memastikan data tersebut sudah tersave. Baik, sudah tersave. Mungkin itu saja. Selanjutnya diserahkan kepada moderator. Selanjutnya dijelaskan oleh Zikri. Baik, pembahasan selanjutnya itu mengenai VPN server. Yang pertama ada pengertian. VPN itu adalah teknologi yang mengenkripsi koneksi internet dan memungkinkan pengguna terhubung secara aman ke jaringan privat melalui jaringan publik atau internet. VPN sangat penting dalam menjaga kerahasiaan data, terutama saat menggunakan Wi-Fi publik
atau saat mengakses server dari jarak jauh. VPN menciptakan terowongan terenkripsi antara perangkat pengguna dan tujuan koneksi. Dengan cara ini, data tidak bisa dibaca oleh pihak ketiga, termasuk ISP atau peretas. Selanjutnya, manfaat penggunaan VPN di Ubuntu. Yang pertama yaitu ada privasi digital. IP asli itu disembunyikan dan aktivitas tidak mudah dilacak. Yang kedua, ada keamanan data, terutama saat menggunakan jaringan publik seperti di kafe, hotel, dan lain-lain. Yang ketiga, akses remote ke server, yang dimana admin bisa terhubung ke kantor dari mana saja. Lalu, melewati sensor dan firewall, yaitu bisa membuka situs yang diblokir oleh negara atau perusahaan. Selanjutnya, tools dan protokol VPN. Yang pertama, OpenVPN, yaitu open source dan banyak digunakan. Ia juga stabil, mendukung sertifikat dan autentikasi kompleks, cocok untuk perusahaan dan jaringan besar. Yang kedua, WireGuard, itu dia lebih ringan dan modern, instalasi dan konfigurasi jauh lebih mudah, sudah tersedia default di Ubuntu versi terbaru. Yang ketiga, PPTP, yaitu teknologinya itu lama dan sederhana, banyak bug keamanan, tidak rekomendasikan lagi kecuali untuk keperluan lama atau kompatibilitas. Yang keempat, GUI VPN atau Network Manager. Plugin seperti Network Manager OpenVPN atau Network Manager WireGuard memudahkan pengaturan VPN tanpa perlu terminal. Ini kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan VPN itu menyediakan jalur aman untuk data sensitif. Yang kedua, bisa digunakan di berbagai jenis koneksi. Yang ketiga, OpenVPN dan WireGuard open source, itu transparansinya itu tinggi. Dan yang keempat, menghindari throttling ISP atau pemotongan kecepatan. Kekurangannya itu sementara adalah yang pertama, konfigurasi awal bisa membingungkan untuk pemula. Yang kedua, VPN murah atau gratis bisa mengumpulkan data pengguna. Dan ketiga, koneksi lebih lambat dibanding langsung karena dia dienkripsi. Yang keempat, risiko kebocoran DNS atau IP jika tidak dikonfigurasi dengan benar. Selanjutnya akan dibahas oleh Inggit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan codingan. Teks sudo i. Penjelasannya, perintah sudo i digunakan untuk masuk sebagai root atau pengguna super. Lalu, sistem meminta password dari user untuk memastikan izin administratif. Akses root diperlukan untuk mengedit file konfigurasi dan menginstal paket. Paket PPT PD point-to-point tunneling protokol Daemon adalah perangkat lunak server yang memungkinkan Ubuntu berfungsi sebagai VPN server menggunakan protokol PPTP. Pada output terminal ditampilkan bahwa PPTPD sudah merupakan versi terbaru 1.4.40 dan tidak perlu diinstal ulang. PPTP adalah protokol VPN yang cukup lama, namun masih sering digunakan untuk setup sederhana dan cepat di jaringan lokal atau penggunaan non-kritis. Proses berlanjut ke pengeditan 3 file konfigurasi utama yang digunakan oleh PPTP server. Pertama, file etc/pptpd.conf dikonfigurasi untuk menentukan IP lokal server serta rentang IP yang akan diberikan kepada klien yang terhubung. Kemudian, file diatur untuk menentukan parameter protokol PPP termasuk DNS yang digunakan dalam metode autentikasi. Nah, di sini tampak sisi GUI Ubuntu dengan status terkoneksi VPN bernama Intel. Statusnya no internet. Nah, artinya koneksi VPN sudah aktif, tetapi belum bisa mengakses internet. Penjelasannya, VPN sudah berhasil dibuat dan dikenali oleh sistem. Lalu koneksi berhasil dibuat, connect muncul. Namun kemungkinan IP forwarding
atau konfigurasi NAT belum diaktifkan sehingga koneksi belum bisa keluar ke internet. Nah, ini umum saat pertama kali startup VPN dan bisa diperbaiki dengan mengatur IP table dan mengaktifkan IP forwarding. Selanjutnya saya serahkan ke Miko. Baiklah, saya akan mendemokan server VPN server. Yang pertama saya mengetik sudo i yaitu untuk digunakan sebagai root, yaitu pengguna server super, yaitu sistem nanti meminta password, kita isi passwordnya. Oh, sudah masuk ke rootnya. Lanjut install ppt-pd, yaitu perangkat lunak server yang memungkinkan untuk Ubuntu berfungsi sebagai VPN server menggunakan protokol PPTP pada output terminal. Klik ya. Selanjutnya ketik nano spasi /etc garis miring ppt-pd -cons. Di sini kita isi bagian ini IP-nya paling bawah, kita ubah 192.168.100. Selanjutnya yang di bawah, yang di atas ini 100 juga, 100.2, yang ini .3. Oke, ketik Ctrl+X untuk menyimpan, klik ya. Selanjutnya nano /etc garis miring ppp garis miring pptd strip option.
Di sini kita tambahkan bagian ini. Tambahkan MS MS DNS 192 titik 168 titik 100 titik 2. Selanjutnya NOP SCD SDC. SDC OMP. Selanjutnya no IPX. Lanjut MTU seribu 1490. RMRU 1490. Copy dulu. Klik Ctrl plus X, klik ya. Selanjutnya bagian nano spasi etc slash ppp miring hub strip secret. Selanjutnya isi di bagian bawah. Tunggu. Isi aku tab aku lagi bintang salah bintang tab lagi aku tab lagi bintang. Save. Selanjutnya yang terakhir merestart, yaitu ketik slash etc garis miring lagi init titik D garis miring ppt pd restart. Baik, selanjutnya kita buat pengkonekannya. Cari di terminal, di control panel,
di bagian view network status, set up a new connection or network, pilih yang paling bawah, next. Ini sudah saya buat kemarin, next. Baiklah, ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Repositori dan VPN di Ubuntu merupakan elemen penting yang membuat sistem ini fleksibel, aman, dan efisien. Repositori memastikan software yang dipasang aman, terpercaya, dan konsisten. Sementara VPN melindungi koneksi dari ancaman eksternal dan menjaga privasi pengguna. Menguasai kedua aspek ini, yang pertama, membantu pengguna memahami sistem Ubuntu secara mendalam. Kedua, memberikan kontrol penuh atas pengelolaan aplikasi dan jaringan. Tiga, membentuk kebiasaan digital yang aman dan profesional, baik untuk penggunaan sehari-hari, pendidikan, hingga bisnis. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.